semuanya, selamat datang kembali di channel Diary Mary, channel yang isinya gado-gado alias campur-campur. Dan ini salah satu video kegiatan sehari-hari dari saya, yaitu menyapu halaman. Ini sebenarnya halaman rumah yang tidak terlalu besar, jadi ya seadanya aja ya teman-teman. Bunga-bunga yang saya punya juga bukan bunga-bunga yang mahal, yang bagus. Ini cuman sekedar menambah hijau aja biar kalau lagi duduk-duduk di teras nggak bosen gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman perhatiin di sini saya pakai topi sama masker ya. Nah, jadi ini situasinya, keadaannya itu di sore hari, sekitar jam 4 lah. Nah, tapi Palangkaraya ini, kota tempat tinggal saya pada saat ini itu panas banget. Jadi kalau kita keluar rumah aja, cuma di depan rumah aja tuh, nggak pakai apa-apa, nggak pakai topi, nggak pakai payung, nggak pakai apa itu bisa gosong, bisa pusing, bisa panas, bisa langsung menggelap. Nah, ini udah sering kejadian sama saya ya. Jadi saya tuh hobi jalan sore, olahraga sore. Ya nggak nggak jauh-jauh sebenarnya, paling sekitar 45 menit sampai 50 menit ya keliling dekat-dekat rumah saya aja gitu. Nah, itu beberapa bulan belakangan ini, dari tahun ini lah ya, dari awal tahun ini itu sejak saya olahraga itu pasti nggak sadar kulit itu tambah gelap. Nah, padahal kalau tahun lalu itu saya jalan keluar biasa itu jalan olahraga sore itu biasa aja, saya nggak ada perubahan warna kulit yang signifikan. Jadi tahun ini tuh kok saya perhatiin kok kulit saya jadi tambah gelap ya. Jadi saya memutuskan setiap olahraga sore, setiap keluar rumah aja, walaupun hanya di depan rumah itu saya memutuskan untuk pakai topi, pakai masker, ya, dan diusahakan nggak terlalu lama di luar rumah kalau nggak mau gosong dan pusing. Jadi masalahnya bukan bukan warna kulit aja ya, tapi juga pusing gitu. Pusingnya itu bukan bukan pusing sakit kepala ya, tapi pusing kena matahari langsung di kepalanya itu loh teman-teman. Jadi, aduh, kita yang di Kalimantan ini memang uh, panasnya beda ya sama teman-teman mungkin yang ada di pulau lain atau kota lain. Coba dong komen apakah juga ada teman-teman yang merasakan panasnya seperti panas di Kalimantan ini. Nah, ini saya lagi nyiram tanaman ya. Nah, ini kebetulan saya lagi nanam cabai ini beberapa pot, tapi memang belum berbuah dan belum berbunga. Baru baru mulai tanam aja, coba-coba. Nggak beli benih sih, tapi coba-coba dari nanam biji cabai itu loh teman-teman. Jadi saya kemarin beli cabai rawit aja gitu, sama cabai keriting di tukang sayur. Terus saya coba, saya tanam bijinya itu pertama taruh di apa di gelas bekas aqua, saya siram pelan-pelan. Kok tumbuh ya? Jadi banyak. Terus udah saya pindahin ke apa? Ke tempat yang lebih besar. Akhirnya saya pindahin juga ke pot. Banyak dapatnya tapi saya jadikan cuman sekitar berapa pot gitu ya. Nah, ini sih belum belum kelihatan ya, belum kelihatan bakal berbuah gitu atau berbunga. Tapi katanya kan kalau pohon cabai ini subur kalau di tempat yang panas ya. Ya mudah-mudahan sih dengan panas kayak gini bisa bisa tumbuh subur ya. Walaupun harus sering-sering diliatin juga. Kadang-kadang kasihan sampai daunnya itu layu, mungkin saking panasnya.
Nah, ini saya belum berani taruh di bawah sinar matahari langsung. Saya cuma taruh apa di bawah teras gitu yang kalau teman-teman lihat ada atapnya itu, jadi dia nggak kena matahari nonstop, jadi cuma siang ke sore hari aja. Belum berani karena tanaman masih kecil ya, jadi mungkin nanti kalau sudah agak besar mungkin saya bisa taruh di bawah benar-benar sinar matahari. Nanti saya update deh bagaimana perkembangan tanaman cabai saya ini. Nah, ini biasanya sih setelah nyiram bunga, saya nyabut-nyabutin daun kering ya, daun-daun yang menguning karena kan kalau itu jadi kelihatan layu ya, jadi kurang bagus dan juga menghambat pertumbuhannya teman-teman. Jadi ini sebelum inilah salah satu apa kegiatan di taman saya yang kecil ini nyabutin daun-daun yang kering, yang kuning, terus nyiram bunga, terus kalau udah disapu. Sebenarnya sih enggak itu ya teman-teman enggak terlalu kotor-kotor banget sih karena saya nggak ada pohon besar kan. Juga bunga-bunga saya nggak ada yang apa tuh nggak ada yang berdaun banyak gitu jadi bikin kotor halaman. Tapi ya perlu disapu lah setidaknya seminggu sekali. Seringan sih debu ya, apalagi kalau kemarau gini kan kebanyakan debu yang bikin kotor tuh. Jadi kalau nggak disapu seminggu seminggu sekali aja itu kadang-kadang jadi kotor bawaannya dan numpuk. Dan kalau udah apa dan sampahnya itu biasanya dari sampah dari luar jalan teman-teman, dari daun-daun kering dari pohon-pohon di jalan atau enggak sampah-sampah dari jalan tertiup angin karena hujan bukan hujan ya apa uh, kemarau ini kan angin ya anginnya kering jadi itu yang bikin kotor. Nah biasanya kalau udah sapu taman saya sedikit sapu teras saya ini ya teras yang imut-imut ini ya, yang kecil banget yang isinya cuman muat 2 bangku dan 1 meja kecil aja. Nah, jadi ini keadaannya di sore hari ya teman-teman, bukan di pagi hari. Jadi makanya saya pakai apa topi dan pakai masker seperti ini. Nah ini kegiatan biasanya saya lakukan seminggu sekali. Kalau misalnya, tapi kalau ngecekin bunga-bunga itu saya usahain setiap hari atau 2 hari sekali karena lagi panas gini mereka pasti butuh air ya walaupun yang ini kayak Kamboja ini kan benar-benar mereka butuh airnya tuh sedikit banget. Jadi kalau misalnya dia lebih panas lebih bagus malah. Jadi kalau ini tahan air dan misalnya kita nggak ngasih air dia seminggu sekali masih tahan. Tapi kalau di panas kayak gini, di suhu yang kayak gini itu kita harus liatin juga bisa 3 hari sekali atau 2 hari sekali kita lihat apa tanahnya udah kering. Kalau kering ya harus cepat-cepat dikasih air. Sedangkan yang tanaman yang tinggi ini sebenarnya cemara ya teman-teman, tapi ya tempatnya terlalu kecil apanya itu apa potnya itu terlalu kecil terus mau dipindahin udah berat banget. Sempat kepikiran sih kemarin apa potnya dihancurin aja ya terus dipindahin ke tanah gitu biar dia tumbuh 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 sendiri gitu tumbuh luas tuh soalnya ini akan jadi pohon kan kalau dia bisa berakar sampai ke dalam tanah yang luas gitu nggak usah di dalam pot. Mungkin teman-teman ada ide yang punya tanaman yang serupa seperti ini, boleh di komen di bawah ya. Oke, sekian dulu untuk kegiatan sehari-hari saya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya.